Jadi kadang-kadang kita sudah tidak tahu waktu, mau tengah malam, mau pagi, mau hari Sabtu, mau tanggal merah. Saya sangat salut dengan teman-teman tim kerja kita di uji klinis ini. Sebagian besar mereka ingin berkontribusi karena dengan kesadaran tinggi, ayo cepat supaya vaksinnya bisa dipakai dan supaya pandemi ini cepat selesai. Bio Farma mempunyai sejarah yang menarik dan cukup panjang. Bio Farma didirikan tahun 1890. Jadi dari tahun 1890 mungkin ya masa-masa sulit karena di bawah kependudukan negara lain, tetapi awal itu bangkit itu tahun 1993 ketika Bio Farma mulai memproduksi vaksin oral polio. Jadi sebenarnya bukan hanya sekarang-sekarang, dulu juga ketika masa pandemi cacar bopeng atau cacar api yang bisa menimbulkan kematian, itu Bio Farma sudah berkontribusi memproduksi vaksinnya dan alhamdulillah WHO menyatakan penyakitnya dan virusnya sudah punah dari muka bumi. Untuk standar produksi vaksin COVID-19, kita mengacu pada pedoman dari Badan POM, CPOB, dan juga pedoman dari WHO. Kemudian kita memilih inactivated karena kita sudah paham dengan platform teknologinya. Kemudian kita melihat di platform WHO, siapa aja sih yang memproduksi, mengembangkan inactivated ini. Nah, salah satunya adalah Sinovac. Jadi kita sudah terbayang nih, standar yang mereka implementasikan dan ada transfer teknologi dari Sinovac ke Bio Farma. Jadi kita mendapat nilai lebih dengan kerjasama dengan Sinovac ini. Saat kita memutuskan kerjasama dengan Sinovac, mereka belum mulai fase 3. Kita butuh kepastian nih, masyarakat kita banyak, kita harus dapat vaksin yang baik, aksesnya harus cepat. Akhirnya kita putuskan untuk ikut berkontribusi dengan melaksanakan uji klinis fase 3 di Indonesia. Saya punya tim uji klinis sekitar 100 orang dan itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter umum, kemudian ada farmasis, ada ahli statistik, begitu. Mengelola uji klinis ini itu selalu ada tantangan. Tantangannya adalah kita harus menjaga supaya subjek uji klinis dan peneliti-peneliti kita di lapangan jangan sampai kena COVID. Kemudian berbagai pihak ingin kita kerjanya cepat. Setiap minggu sudah berapa subjek uji klinis yang terlibat. Kemudian tiba-tiba harus rapat, segera rapat. Ada masalah ini, bagaimana kita mengantisipasinya? Jadi kadang-kadang kita sudah tidak tahu waktu, mau tengah malam, mau pagi, mau hari Sabtu, mau tanggal merah, itu kita bisa meeting gitu ya. Saya sangat salut dengan teman-teman tim kerja kita di uji klinis ini. Sebagian besar mereka ingin berkontribusi karena dengan kesadaran tinggi, ayo cepat supaya vaksinnya bisa dipakai dan supaya pandemi ini cepat selesai. Subhanallah. Sejauh ini bahan bakunya sudah cukup, di mana total produksi dalam setahun sekitar 250 juta dosis. Kita selalu mentreatment atau menyimpan bahan tersebut di suhu 2-8 derajat. Sehingga kita yakin bahwa proses produksi sejak pengiriman, kedatangan, sampai dengan siap distribusi itu suhunya terjaga. Sehingga kualitas vaksinnya betul-betul terjaga. Kemudian peralatan yang kita gunakan merupakan peralatan yang paling canggih yang ada di dunia. Artinya kita mentreatment vaksin COVID ini dengan yang terbaik. Untuk distribusinya, jadi kita mendesain box pengiriman di mana di situ kita sudah dimasukkan sistem pendingin dan monitoring. Jadi kita pastikan bahwa sejak dari Bio Farma sampai ke tujuan itu suhunya terjamin, kemudian kualitasnya betul-betul terjaga. Kita tuh sudah aware bahwa ada kelompok yang tidak percaya vaksin. Untuk kelompok yang masih belum percaya ini, saya berharap mereka hatinya mau terbuka, menerima ilmu saintifik yang sebenarnya. Menghasilkan suatu vaksin yang kemudian mendapat emergency use authorization itu
memerlukan suatu upaya yang sangat besar dan berat. Oleh sebab itu, supaya upaya berbagai pihak, pengorbanan berbagai pihak ini dapat dihasilkan suatu yang bermanfaat, maka kita harus memanfaatkan fasilitas vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi jangan lupa, selain divaksin, tetap jalankan protokol kesehatan dan 5M.